saat ini, sosok Akagami no Seng lah yang masih menjadi misteri mengenai kekuatannya. Bukan hanya itu saja, Seng tampaknya selalu hadir di saat dunia akan bergejolak. Seperti contohnya saja saat dia menemui Shirohige dan Kaido sebelum perang Marineford. Lalu menemui Gorosei saat aliansi bajak laut topi jerami akan menghadapi Yonko Kaido dan Big Mom di pertempuran negeri Wano. Entah apa yang sebenarnya Seng rencanakan, namun yang jelas Seng adalah sosok yang cukup kuat dan bahkan kekuatan Seng ini diakui oleh Kaido. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan besar, sebenarnya seberapa kuat sosok Akagami no Seng sehingga dia bisa menjadi seorang Yonko? Jika kita melihat nilai bounty yang dimiliki oleh Seng ini, Seng masih berada di bawah nilai bounty milik Roger, Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Namun, kekuatan dan karisma yang dimiliki oleh Seng ini tentunya membuat kita semua penasaran dengan sosok yang memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut terhebat. Bahkan Seng ini sangat disegani oleh dunia di mana hal tersebut pernah ditunjukkan oleh Seng saat menghentikan pertempuran di Marineford dan datang menemui Gorosei untuk membicarakan seorang bajak laut. Jelas, dari sini saja kita semua dibuat penasaran kenapa Seng bisa dengan mudahnya menemui Gorosei. Apalagi Seng ini memiliki gelar Yonko, tentunya sesuatu hal yang tidak masuk akal. Nah, apa yang dilakukan oleh Seng selama ini hanya karena sebuah karisma yang dia miliki. Rasanya pendapat tersebut sangat kurang tepat. Jika kita melihat karirnya di dunia bajak laut, awal mula Seng membentuk bajak lautnya ketika setelah mantan kaptennya yaitu Goldie Roger dieksekusi. Saat itu Seng benar-benar terlihat sangat kehilangan sosok Roger yang menjadi panutannya. Walaupun itu semua telah menjadi sebuah keputusan yang bulat bagi Roger untuk membubarkan bajak lautnya. Kemudian Seng pun telah membentuk bajak lautnya ketika Seng datang ke desa Fusa, di mana ini menjadi sebuah awal pertemuan Seng dengan Luffy. Saat itu Seng datang dengan kelompok bajak lautnya dan terlihat memakai topi jerami yang diwarisi oleh Roger kepada Seng. Selain itu ketika pertama kali datang ke desa Fusa, Seng sudah terlihat memiliki orang-orang yang kuat seperti Ben Beckman, Lucky Road, dan Yasop. Tentu saja untuk merekrut mereka semua yang dikatakan telah memiliki nama di lautan, jelas Seng harus menunjukkan karisma dan kekuatannya. Hal ini pun sama dengan Luffy saat merekrut Zoro, serta kisah Roger saat merekrut Rayleigh. Seperti yang kita tahu bahwa ketika itu Luffy yang sedang bersama dengan Kobe, yang sedang melihat seorang pendekar pedang yang dikatakan sangat kuat, berhasil ditangkap oleh Marine. Zoro sendiri awalnya dikenal sebagai pemburu bajak laut. Luffy yang mendengar hal tersebut bukannya takut, tapi justru tertarik menjadikan Zoro sebagai nakamanya. Kemudian Luffy pun secara sepihak memutuskan bahwa Zoro akan menjadi anggota bajak lautnya. Begitupun dengan kisah Roger saat merekrut Rayleigh. Roger yang akan memulai petualangannya untuk mengarungi lautan tiba-tiba bertemu dengan Rayleigh yang sedang di atas sebuah kapal hasil curiannya. Nah, bisa jadi Seng pun melakukan hal yang serupa untuk merekrut Ben Beckman dengan cara memanfaatkan situasi Ben Beckman yang sedang dalam kesulitan. Seng yang telah mendengar kabar mengenai sosok Ben Beckman adalah orang yang kuat. Kemudian Seng pun memutuskan untuk mencarinya dengan cara menunjukkan karismanya sebagai seorang pemimpin. Hal ini pun diperkuat dengan momen di mana Seng diperlihatkan sedang merekrut Yasop. Ketika itu, Seng sudah mendengar kabar tentang Yasop yang merupakan seorang penembak jitu dari lautan East Blue. Seng pun menunjukkan karismanya sebagai seorang pemimpin dengan diperlihatkannya sebuah kapal bajak laut miliknya. Tentunya hal ini pun semakin membuat Yasop yakin jika Seng bukanlah seorang bajak laut biasa. Nah, setelah semua anggota bajak lautnya terkumpul, perlahan tapi pasti, nama dari kelompok bajak laut rambut merah ini semakin terkenal di lautan. Bahkan, Angkatan Laut pun pernah mengatakan jika kelompok bajak laut rambut merah adalah kelompok bajak laut yang memiliki kekuatan yang sama rata. Artinya kekuatan dari masing-masing krunya hampir setara dengan sang kapten, yaitu Akagami no Seng. Bisa dibayangkan bukan bagaimana kekuatan dan pertahanan dari kelompok bajak laut rambut merah ini? Melihat sosok Seng yang sangat disegani di dunia One Piece, mimin rasa sih Seng ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Contohnya saja saat Akagami no Seng ini dikatakan sebagai seorang rival dari pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece, yaitu Dracul Mihawk. Bahkan duel Seng melawan Mihawk ini sampai membuat sang manusia terkuat yaitu Shirohige
tertarik dengan mereka. Meskipun pada akhirnya Mihawk tidak minat lagi menjadikan Seng sebagai seorang rivalnya, karena Mihawk tahu jika Seng telah kehilangan lengannya. Tentunya ini sangat menarik. Mihawk yang merupakan seorang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece dan memiliki kemampuan berpedang di atas rata-rata, kekuatannya ini mampu diimbangi oleh Seng. Itu berarti kemampuan berpedang yang dimiliki oleh Seng pun setara dengan Mihawk. Atau bisa jadi juga ini karena kekuatan haki yang dimiliki oleh Seng yang sudah berada di level tinggi. Nah, berbicara mengenai kekuatan haki yang dimiliki oleh Seng adalah karakter pertama yang diperlihatkan dalam cerita yang menggunakan kekuatan hakinya saat menyelamatkan Luffy dari monster laut. Lalu Seng pun menunjukkan kekuatan hakinya yang sangat luar biasa hebat ketika akan bertemu dengan Shirohige. Bahkan Hosoku haki yang dimiliki oleh Seng pun mampu membuat dinding kapal Moby Dick milik Shirohige sampai retak. Kemudian level kekuatan Bushosoku haki yang dimiliki oleh Seng pun terlihat sangat spesial ketika Seng berhasil menahan pukulan magma milik Akainu dengan menggunakan pedangnya yang tentunya saja sudah dilapisi oleh Bushosoku haki. Nah, jika Seng tidak memiliki kekuatan Bushosoku haki yang lebih kuat dari Akainu, kemungkinan besar sih Seng tidak mampu menahan pukulan magma milik Akainu. Lalu kekuatan Ken Bunsoku haki milik Seng, Mimin rasa sih Seng ini sudah pasti memiliki kekuatan Ken Bunsoku haki di tahap melihat masa depan. Seperti yang kita tahu bahwa Rayleigh pernah mengatakan bahwa ada beberapa orang di dunia yang bisa melihat masa depan dengan kekuatan hakinya. Seng ini memang seolah-olah terlihat bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Contohnya saja saat Seng menemui Shirohige untuk meminta agar menghentikan Ace untuk tidak melanjutkan menangkap Kurohige. Seng yakin jika ini terus dibiarkan, maka ini akan menjadi sebuah akhir dari era bajak laut Shirohige, dan itu pun benar terjadi. Bajak laut rambut merah bukanlah kelompok bajak laut sembarangan, apalagi bisa menjadikan sosok Akagami no Seng menjadi seorang Yonko. Tentunya sebuah prestasi yang luar biasa. Bentrokan dengan bajak laut Kid bisa menjadi bukti nyata bahwa kelompok bajak laut rambut merah memang sangat mengerikan. Nah, 4 Yonko saat ini memang memiliki keunikan dari kekuatannya masing-masing. Contohnya saja, Kaido yang dikatakan tidak bisa mati, lalu Big Mom dengan kekuatan fisik dan buah iblis paramesia yang dapat menghidupkan apapun dan menjadikannya sebuah homis atau senjata, dan Kurohige yang memiliki kekuatan 2 buah iblis. Sedangkan sosok Akagami no Seng adalah pengguna kekuatan haki terkuat di antara semua Yonko. Meskipun Seng ini memiliki postur tubuh normal dari semua Yonko, namun Seng memiliki kelebihan pada kekuatan haki miliknya. Apalagi anggota bajak lautnya ini dikatakan memiliki kekuatan yang setara. Hal ini pun mungkin bisa menjadi sebuah alasan kenapa Seng tidak tertarik untuk memiliki anggota bajak laut dalam jumlah yang sangat banyak, seperti Kaido, Big Mom, ataupun Kurohige. Seng kemungkinan besar sangat terinspirasi dari mantan kaptennya, yaitu Goldie Roger, di mana memiliki kru yang sangat kuat dan hampir setara dengan kaptennya itu sendiri. Dan alasan kenapa anggota bajak laut Goldie Roger tidak ada yang memiliki kekuatan buah iblis atas kehendaknya sendiri bisa menjadi bukti kuat jika kelompok bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Akagami no Seng ini bukanlah pengguna kekuatan buah iblis, melainkan memiliki kekuatan haki dan tekad yang sangat mengerikan. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next.